Selamat berjumpa lagi dalam seri pembelajaran substansi genetik. Ini adalah bagian kedua, yaitu tentang DNA dan RNA. Ini kami tampilkan foto mikroskopis yang diambil dengan mikroskop elektron 4 rantai DNA. Ya, ada satu. Ini ya, ini rantai pertama, ini rantai kedua, ini rantai ketiga, ini ada rantai keempat. Kenapa sekali foto bisa banyak rantai? Memang di dalam inti sel makhluk hidup terdapat kromosom yang mengandung ribuan DNA. Sehingga ketika fragmen kromosom difoto, bisa saja terdapat banyak DNA. Sebelum masuk pembicaraan tentang DNA, kita mengenal dulu apa itu gen. Kenapa? Karena gen sangat berkaitan erat dengan pembicaraan kromosom. Gen itu apa? Saya kira semuanya sudah pernah mendengar ya, bahwa gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Ya, biasanya dalam candaan keluar kata-kata, oh memang dia gennya cerdas, oh ya memang dia gennya kulitnya kuning, ya kan. Nah, gen ini yang membuat suatu individu berpenampilan tertentu. Gen menurut kesepakatan para ahli ditulis dengan huruf besar untuk gen dominan dan ditulis dengan huruf kecil untuk gen resesif. Apa itu gen dominan? Gen dominan adalah gen yang menutup gen lain. Gen dominan adalah gen yang menutup gen lain. Di sini dicontohkan gen batang tinggi dilambangkan dengan huruf D besar. Sedangkan gen cebol, gen batang rendah, dituliskan dengan huruf kecil. Penulisan pemilihan huruf biasanya mengambil huruf depan dari sifat yang akan diamati. Ya, maka karakter tinggi bisa saja dilambangkan dengan huruf T besar. Sedangkan yang rendah itu dilambangkan dengan huruf T kecil. Lambangnya bukan angka tetapi huruf. Pada gen manusia misalnya, rambut keriting dilambangkan dengan huruf K besar. Karena keriting bersifat dominan terhadap lurus. Seseorang yang berambut keriting jika menikah dengan orang berambut lurus, maka keturunannya keriting dan berombak. Ada juga gen yang bersifat saling mengalahkan. Namanya gen intermediate. Seorang bule yang menikah dengan orang Indonesia, kulit putih menikah dengan orang kulit sawo matang, anaknya Indo. Kulitnya terang tetapi tidak seterang bule. Ini namanya gen intermediate. Besok dalam pembicaraan khusus genetika manusia, kita akan mengenal lagi
ada banyak macam tipe gen. Ada istilah lagi yaitu homozigot. Apa itu homozigot? Homo itu sama, zigot adalah persatuan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada kelinci mata merah, fenotip adalah sifat yang tampak, genotip sifat yang tidak tampak. Pada fenotip kelinci mata merah dan rambut putih, dia bisa saja mempunyai gen M besar, P besar, P besar. Ya. Nah, dalam kasus gennya adalah huruf besar semua atau huruf kecil semua, maka disebut gen homozigot. Ada lagi istilah heterozigot. Kalau gen itu satu, kalau satu individu nanti istilahnya genotip ya, genotip heterozigot, genotip homozigot. Kelinci mata merah karena M besar bersifat dominan, maka jika ada gen M besar, ini ada M besar ya, ini juga ada M besar, ini juga ada M besar, maka akan keluar sifat mata merah. Demikian juga dengan rambut putih bersifat dominan, sehingga di sini ada, jika ada huruf P besar, maka rambutnya putih. Ya, walaupun pasangannya adalah P kecil. Genotip M besar, P besar, P kecil, ini disebut heterozigot. Yang heterozigot yang apa? Yang P besar, P kecil. Kemudian genotip M besar, M kecil, P besar, P besar, ini juga disebut heterozigot. Yang heterozigot adalah M besar, M kecil, dan P besar, M besar, M kecilnya. Yang P besar, P besar, homozigot. Tetapi jika ada huruf yang berbeda seperti ini, maka disebut genotip heterozigot. Yang depan ini heterozigot untuk rambut putih, sedangkan yang belakang heterozigot untuk mata merah. Nah, kalau yang belakang heterozigot untuk apa? Heterozigot untuk kedua sifat. Kita lihat di sini ada beberapa jenis rambut, ya kan? Ini ada rambut ikal, ada rambut lurus, dan ada rambut berombak. Dari warnanya juga ada rambut hitam, ada rambut pirang, dan ada rambut hitam kemerahan campuran ya. Kenapa bisa rambut warnanya seperti ini? Karena rambut diatur oleh gen penumbuh rambut. Di bawahnya ini ada macam-macam botak ya. Ada orang yang botaknya hanya bagian dahi, mungkin mirip saya ya. Bagian dahi. Ada yang botaknya sampai ke belakang. Ada yang botaknya di tengah ya. Ada yang botaknya di tengah bersih ya, nggak ada rambut. Kenapa gen botak cenderung muncul pada laki-laki? Besok kita juga akan mempelajari gen botak ya, kalau kita bicara genetika manusia. Pada laki-laki dalam kondisi heterozigot, misalnya lambang gen botak itu B besar, B kecil akan memunculkan sifat botak. Sedangkan pada wanita genotip heterozigot tidak muncul. Ini ada lagi. Ini adalah contoh
di mana DNA mengalami perubahan. Ya, nah, yang pertama ini ada sapi tapi kakinya 6 ini. Ini ada 4 ditambah ini ada 2 ya. Ini ada 2 kaki. Jadi 6. Kok bisa jadi seperti ini? Nah, sapi ini mengalami kelainan gen. Ya, kelainan gen itu disebut dengan mutasi. Kita lihat di sini, ini ada contoh beberapa anggrek. Ya, ini adalah anggrek-anggrek hasil rekayasa genetika. Ya, anggrek-anggrek hasil rekayasa genetika yang tidak ditemui di alam. Sekarang jenis anggrek sangat banyak. Terlebih setelah ada kemampuan manusia menyisipkan gen warna tertentu ke dalam anggrek. Ini ada mawar, ya. Mawar biasanya kan warnanya putih atau merah, ya. Nah, ini warnanya lain. Kenapa bisa seperti ini? Ke dalam tubuh mawar, rangkaian gennya disisipkan gen asing. Pembentuk warna sesuai dengan keinginan peneliti. Ini keledai berkepala 2. Ya, ini saya ambil dari akibat ledakan Chernobyl, ya. Chernobyl itu adalah peristiwa di mana pembangkit nuklir di Rusia ini mengalami ledakan dan ternyata mengakibatkan berbagai macam perubahan gen pada hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Ya, contohnya ini keledai. Nah, apa ini? Pengetahuan manusia sekarang sudah sampai pada tahap kemampuannya membuat makhluk hidup. Ya, walaupun tidak bisa membuat nyawa, tetapi makhluk hidup bisa dibuat sesuai dengan keinginannya. Ini adalah gambaran jika seorang wanita dibentuk dengan berbagai macam campuran, ya. Berbagai macam campuran gen. Tubuhnya seperti ini, bentuk matanya seperti ini, ya. Nah, beruntung ada yang namanya bioetis, yaitu larangan menggunakan manusia sebagai objek rekayasa genetika, ya. Sehingga ini hanya teoritis saja. Terus hubungannya apa? DNA, gen, dan kromosom. DNA merupakan senyawa penyusun gen. Gen tersusun dari beberapa fragmen DNA. Gen berada dalam benang kromatin penyusun dari kromosom. Mungkin gambar ini bisa menjelaskan. Ya. Ini kromosom. Ini kromosom. Kemudian kemarin sudah belajar bahwa di dalam kromosom ada benang kromatin, ya, ini benang kromatin. Ya, ini benang kromatin, kemudian di dalamnya ada protein histon yang dikelilingi oleh DNA, oleh benang DNA. Ya. Beberapa fragmen DNA ternyata membawa karakter tertentu, memunculkan karakter tertentu, ya. Nah, beberapa fragmen DNA yang membawa karakter tertentu itulah yang disebut dengan gen. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa DNA adalah gen itu sendiri? Bisa. Kenapa? Karena ada gen yang hanya dikode oleh 1-2 DNA, fragmen DNA. Ada yang dikode oleh banyak fragmen DNA. Nah, ada istilah lagi yang lain adalah alel. Apa itu alel? Kita lihat di sini, suatu kromosom individu normal selalu
2N ya. 2N. 2N itu dari mana? 1N berasal dari induk jantan dan 1N berasal dari induk betina. Sehingga ini bersifat 2N. Kromosom yang mengatur, kalau kalian sudah mengenal kariotip kemarin ya, kariotip. Kromosom dengan nomor kariotip yang sama pasti mengatur sifat yang sama. Ya, kromosom yang mengatur sifat yang sama pada nomor kariotip yang sama, itulah yang disebut dengan kromosom homolog. Ya, kromosom homolog. Alel pertama di sini membawa gen A besar. Alel kedua membawa gen A kecil. Sehingga individunya bersifat A besar A kecil. A besar kecil. Ini genotip individunya. Jadi alel adalah pasangan kromosom homolog yang dimiliki oleh individu yang mengatur sifat-sifat yang sama. Ini adalah istilah homozigot, heterozigot, homozigot. Tadi sudah saya jelaskan. Saya lewati. Ini ada ilustrasi lagi yang mungkin lebih jelas. Alel yang mengatur warna merah pada bunga. Ya, ini contoh ya. Alel yang mengatur warna merah pada bunga. Kromosom yang atas ini terletak pada nomor kariotip yang sama dengan kromosom yang bawah. Maka tadi disebut pasangan kromosom yang homolog. Ya, pasangan kromosom yang homolog. Di dalam kromosom akan ada yang disebut dengan lokus gen. Apa itu lokus? Lokus dari bahasa Inggris, leg atau cekungan. Ini ya. Lokus adalah tempat di mana suatu gen itu disimpan. Ya. Adalah tempat di mana suatu gen itu disimpan. Di sini ada alel yang mengatur warna merah pada bunga, ada alel yang mengatur warna putih pada bunga. Nah, kita lihat struktur kimia dari DNA. Silahkan diperhatikan dulu. Kalian bisa mengamati ada banyak huruf di sini. DNA merupakan rantai ganda atau double helix, kalian sudah tahu ya. Dan kedua rantai diikat oleh ikatan hidrogen. Ini adalah contoh rantai DNA yang mestinya meliuk-liuk ini diluruskan ya. Nah, kita lihat komponennya apa saja dari DNA. Yang pertama ini ada fosfat. Ada gugus fosfat. Kemudian ini ada gula deoksiribosa. Ini ada basa nitrogen. Nah, rangkaian fosfat, gula, dan basa nitrogen ini nanti yang disebut dengan nukleotida.
Coba kita hitung ada berapa rantai nukleotida ini. Ya. Kita hitung ini ada 1. Kemudian ada 2 ini ke bawah. Ada 3. Kemudian ada 4 ya. Cara menghitung nukleotida begini. 5 6 7 8. Ada 8 rantai. Karena ada 2 berarti kali 2 ada 16 nukleotida. Huruf G ini melambangkan singkatan dari guanin. Huruf C sitosin. Ya. Ternyata coba kita cari G. Mana yang huruf G? Ini huruf G, ya. Cari ke bawah. Ini ada lagi huruf G. Apa pasangan dari huruf G? Ternyata pasangannya huruf C. Atau guanin berpasangan dengan sitosin. Di sini juga sama. Sekarang kita lihat. Ini ada huruf T dari kata timin. Ini ada huruf T juga, timin. Kemudian ini ada timin. Apa pasangan dari timin? Ternyata pasangan timin selalu huruf A, adenin. Ya. Selalu huruf A atau adenin. Nukleotida yang rantai pertama akan berhubungan dengan nukleotida rantai kedua dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini yang saya garis adalah ikatan hidrogen. Ikatan van der Waals ya. Ikatan van der Waals. Nih, ini adalah ikatan hidrogen. Kembali coba diperhatikan C berikatan dengan G, G dengan C, A dengan T, T dengan A. Ya. Nah, tadi saya sudah bilang fosfat, gula dan basa nitrogen adalah satu nukleotida. Apa bedanya dengan nukleosida? Karena ada istilah nukleotida dan ada istilah nukleosida. Kalian bisa baca yang bawah ini. Saya terangkan secara singkat saja. Nukleotida dia punya apa? Gugus fosfat. Di nukleosida tidak ada gugus fosfat. Ya, beda istilahnya di situ. Kalau yang nukleotida berfungsi untuk membawa sifat-sifat keturunan. Kalau nukleosida ini biasanya dibentuk untuk zat anti kanker atau antivirus nukleosida. Nah, penyusun DNA dari yang gambar tadi saya tayangkan bisa disimpulkan yang pertama adalah fosfat, gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada basa purin, ya. Basa purin saya biasa menggunakan jembatan keledai begini. Purin, PU. Purin selalu beranggotakan adenin dan guanin. Ya. Saya selalu menggunakan jembatan keledai ini supaya ingat puak, berarti purin, adenin dan guanin. Sedangkan yang basa yang satunya adalah basa pirimidin. Basa kelompok pirimidin. Saya biasa menggunakan jembatan keledai, pirimidin, terdiri dari timin dan sitosin. Ya, saya akronimkan menjadi PIT. Ya, PIT. Ya. Nah, basa purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ada yang melambangkan S ini dengan huruf C sama saja.
dari kata cytosine. Adenin berpasangan dengan timin. Maaf, ini diganti T ya. Adenin dengan timin. Bagaimana suatu rantai DNA itu menggandakan diri? Ketika sel membelah, maka harus ada penurunan sifat untuk sel baru yang dibentuk. Penurunan sifat itu melalui fase yang disebut dengan replikasi, ya, penggandaan, replikasi DNA. Di sini ada 3 macam teori tentang replikasi DNA. Yang pertama adalah teori konservatif. Kalian perhatikan di sini, DNA lama ini tetap double helix, kemudian dibentuk DNA baru. Jadi di sini DNA lama langsung membentuk DNA baru. Ya. Nih. DNA lama membentuk DNA baru. Ini namanya hipotesa konservatif. Kemudian yang kedua, DNA lama membuka. Kalian lihat warnanya ya. DNA lama ini warnanya ada yang biru ya, atas bawah. Kemudian DNA baru merupakan rantai penggenap. Ini ya, ini DNA lama, rantai DNA lama. Kemudian digenapi dengan rantai DNA yang baru. Ya, ini rantai DNA yang baru. Rantai yang satu juga sama. Dia akan menggenapi dengan rantai pasangannya yang baru. Ini namanya hipotesa semi-konservatif. Sedangkan teori yang ketiga adalah rantai DNA itu putus-putus. Ini ada fragmen ya, ada garis-garis yang menunjukkan fragmen putus-putus. Ya, baik rantai DNA lama maupun dari rantai DNA yang pertama maupun kedua, ini ada garis putus-putus. Nah, DNA baru merupakan sisipan, menyisip ya, di antara rantai yang putus-putus sehingga rantai DNA semakin panjang. Pada tahap tertentu akan dipotong. Hipotesa ini namanya dispersif. Nah, setelah tadi mendapatkan penjelasan dari saya, silahkan kalian mencari jawaban dari beberapa soal berikut. Yang pertama, jika suatu rantai sense DNA mempunyai urutan basa nitrogen GTT, AAC, GCA, dan TTT, tentukan urutan basa N pada rantai antisense atau rantai penggenapnya. Kemudian tolong dicari apa yang dimaksud dengan rantai sense dan rantai antisense DNA. Yang kedua, tuliskan komponen lengkap satu buah nukleotida. Tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara nukleotida dengan nukleosida. Tadi sudah ada penjelasannya di depan. Dan yang keempat, teori manakah yang mendekati kebenaran? Replikasi konservatif, semi-konservatif, atau dispersif? Ada beberapa salah huruf, silakan nanti dibenarkan sendiri. Itu pertanyaan tentang DNA. Kemudian saya jelaskan singkat RNA. RNA singkatan dari ribonukleat acid atau asam ribonukleat. Yang sebelah kiri ini adalah rantai RNA. Yang sebelah kanan rantai DNA. Ini rantai RNA ya, yang sebelah kiri ini. Kemudian yang kanan ini rantai DNA. Coba dari fisik, penampilan fisik. Jelaskan, rantai DNA itu double helix. Rantainya ganda berbilin. Rantai RNA hanya satu
rantai. Ya. Kemudian kita lihat huruf yang mengkode dari basa nitrogen. Di sini sitosin, di sini juga ada DNA punya sitosin, RNA punya sitosin. Kemudian guanin, pada RNA ada guanin, pada DNA juga ada guanin. RNA punya adenin, DNA juga punya adenin. Yang terakhir, RNA punya urasil, tapi di DNA namanya timin. Ya. Sudah ada Sudah ada dua perbedaan. Yang pertama adalah bentuk rantainya, yang kedua adalah macam basa nitrogen penyusunnya. Ini rumus molekulnya. Ya, ini adalah rumus molekul urasil, yang ini rumus molekul timin. Bedanya di mana? Pada gugus penyusun dari salah satu gugus dari gula, di mana pada timin, bukan gula ya, salah satu gugus pembentuk timin dia punya H2C, sedangkan pada urasil tidak punya. Kalau lainnya sama. Nah, RNA ternyata merupakan makronukleus, makromolekul, makromolekul, molekul besar, yang merupakan penyimpan dan penyalur informasi genetik. Di sini ada 3 macam RNA, yaitu RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Rantai DNA merupakan hasil transkripsi dari rantai rantai RNA, ya. Rantai RNA, ini kok masih DNA. Rantai RNA merupakan hasil RNA duta, ya. Rantai RNA duta merupakan hasil transkripsi dari rantai DNA sense. Di sini misalnya, suatu rantai sense DNA mempunyai urutan basa nitrogen GGT, CCG, CAT, TAA. Maka urutan basa N pada RNA hasil transkripsi atau RNA duta adalah CCA, GGC, GUA, dan AUU. Di mana G ini diterjemahkan menjadi C, G diterjemahkan menjadi C, T diterjemahkan menjadi A, dan seterusnya. RNA duta dibentuk dari DNA sense dalam inti sel. RNA transfer dibentuk di inti sel, kemudian menuju plasma. Sedangkan RNA ribosom dibentuk di inti sel, kemudian menempatkan dirinya di ribosom. Jadi ada berapa tipe RNA? Ada 3 ya, RNA-D, RNA-T, dan RNA-R. Komponen penyusun RNA sama dengan komponen penyusun DNA, hanya catatan RNA tersusun dari fosfat, tersusun dari gula, tapi gulanya bukan deoksiribosa. Gulanya adalah gula ribosa. Kemudian basa nitrogennya pada purin RNA sama dengan DNA, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pada pirimidin, timin digantikan dengan urasil. Ya. Ini saya sampaikan tabel perbedaan, ya.
tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Komponen DNA gulanya adalah deoksiribosa, pada RNA ribosa. Pada basa nitrogen tadi sudah jelas, yang digantikan adalah pada RNA timin diganti urasil. Bentuknya pada DNA rantai panjang, ganda, dan berbilin atau double helix. Pada RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berbilin. Letaknya DNA di dalam inti sel, kloroplas juga punya, mitokondria juga punya. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ini kita berpikir pada sejarah pembentukan sel, bahwa kloroplas dan mitokondria adalah dua organel sel yang berasal dari sisipan sel lain. Ya, nah ini kalian bisa belajar tentang sejarah pembentukan sel. Pada RNA dia ditemukan di nukleus, di sitoplasma yaitu RNA-T tadi, di kloroplas, dan di mitokondria. Masih ada satu yaitu di ribosom. Ya, RNA itu ada satu lagi di ribosom. Untuk DNA kadarnya selalu tetap, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. DNA nanti arahnya lebih ke arah pewarisan sifat. DNA ini nanti arahnya lebih ke arah pewarisan sifat. Sedangkan RNA nanti lebih ke arah pembentukan, berperan dalam proses pembentukan sintesa protein. Nah, pertanyaan dari saya yang terakhir adalah, silahkan kalian pelajari apa perbedaan antara RNA genetik dan non-genetik. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan menambah pemahaman kalian untuk pembahasan DNA dan RNA. Tugas silahkan dikirim japri ke saya. Setiap tugas selalu saya masukkan ke dalam daftar nilai. Terima kasih, salam sehat untuk kalian semuanya. Selamat belajar, tetap semangat.